Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ngapain? Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini saya Dimas Rendianto atau bisa dipanggil Dito. Saat ini saya pertama kalinya live Instagram. Untuk apa? Untuk ajang berbagi, sharing-sharing dengan kawan-kawan semuanya. Untuk malam ini Oke, halo Kak Dika Scott 21, terima kasih telah bergabung. Selamat menikmati videonya. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk berbincang mengenai beberapa hal yang saya rasa cukup bagus kalau kita bahas secara interaktif. Dan satu lagi untuk kawan-kawan, karena ini pertama kali saya nge-live dan memang saya live ada tujuannya. Tak lain tak bukan adalah untuk nantinya akan saya bagikan di channel YouTube saya. Jadi untuk live ini nanti tidak akan saya tayangkan di Instagram. Oke kawan-kawan, jadi nanti akan saya upload ulang di channel YouTube saya, yaitu Impesa_11. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang mungkin belum subscribe, boleh mampir dulu dilihat-lihat. Apabila mana teman-teman suka dan berkenan, silahkan di subscribe, kasih jempol ke atas, serta bagikan ke kawan-kawan di luar sana. Oke, terima kasih kawan-kawan. Dan di sesi live kali ini saya namakan dengan sesinya adalah Pijar atau podcast interaktif dalam jaringan. Karena di masa pandemi seperti ini, yang pasti kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi. Jadi jangan karena berdasarkan jarak jauh lantas silaturahmi juga menjauh. Karena berjarak lantas semuanya pun jadi susah untuk bergerak. Itu tidak seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi, kita harus pandai memanfaatkan apa yang ada agar segala kegiatan kita juga dapat terus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Halo, terima kasih Kak Farhan. Dan ini kita ada special guest yang luar biasa yang ingin saya ajak berbincang bersama saya di sini. Pokoknya bakal banyak informasi yang menarik untuk kawan-kawan semua. Dan mohon maaf apabila mana saya live dan percakapannya mungkin agak gagu ya, karena pertama kali saya nge-live dan memang belum terbiasa. Dan semoga kedepannya sih bisa untuk evaluasi diri saya sendiri juga. Oke, terima kasih. Dan saat ini saya ingin mengundang seseorang untuk bersama-sama saya ajak ngobrol bareng dengan saya. Oke. Dan ini dia misteri guestnya yang satu. Siapa dia? Ini dia. Tunggu. Udah. Oke. Siap, mantap. Halo. Halo. Kak Yufa, Kak Aul. Selamat malam. Selamat malam kembali Kak Dimas. Apa kabar nih? Kabarnya lama gak ketemu ya? Alhamdulillah sekarang keadaannya udah mulai berangsur membaik mungkin ya, dari sebelum-sebelumnya. Udah rada baik gitu dari kemarin-kemarin kayak gitu. Alhamdulillah, seneng juga ngedengernya lah. Pokoknya terima kasih banget nih buat Kak Aul mau bersedia datang ikut live bareng saya. Sama-sama Kak Dimas. Bener-bener sumpah ini nggak direncanain sama sekali, bener-bener udah dadakan aja, kita kawin aja gitu. Pengen belajar bareng juga kan. Oke, terima kasih banget. Semoga malam ini kawan-kawan semua, baik yang menyaksikan maupun yang nanti melihat di kanal YouTube saya, dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari obrolan yang kita lakukan malam ini. Okay. Iya, makasih juga ya buat Kak Dimas udah ngundang saya di live-nya Kak Dimas sekarang.
Sama-sama. Aduh. Ini bener-bener sempat speechless juga sih. Wah, ini mau ngapain di masa pandemi kan sekarang pergerakan kita susah. Iya, Kita ingin betul. bertanya jadi ya udahlah kita ngecoba hal baru aja gitu. Mm-mm. Oke, mungkin untuk kawan-kawan yang hadir di live ini terima kasih banget. Untuk kawan-kawan semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, thank you. Selamat malam untuk kawan-kawan dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita lanjut berbincang nih Kak, kan ada pepatah mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Betul banget. Dari itu supaya mungkin kawan-kawan semua juga lebih mengenal Kak Aul yang sebagai lawan bicara saya, boleh dong Kak, kalau nggak keberatan memperkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan semua. Iya, baik teman-teman semua. Terima kasih kepada Kak Dimas atas waktunya mungkin ya. Pertama-tama perkenalkan nama aku Syifa Aulia Zulfa, biasa dipanggil Aul mungkin ya lebih akrab. Aku asal dari Kabupaten Bandung. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau main ke Kabupaten Bandung, ayo bisa DM. Terus aku sekarang duduk di semester 3 di salah satu kampus swasta di Bandung. Enggak, bukan di Bandung, Deng. Lebih tepatnya di Cimahi mungkin ya. Aku sekarang ngambil apa ya? Program studi bimbingan dan konseling kayak gitu. Keren banget nih buat Kak Aul, mantep banget. Oke, Kak Aul ini kawan-kawan adalah orang Bandung ya Kak, asli orang Bandung nih. Iya, asli banget. Kalau bahasanya Sundanya apa? Kalau asli perempuan asli Bandung teh bahasa Sundanya apa? Mojang Bandung. Mojang Bandung. Jadi untuk Mojang kawan-kawan Bandung. yang dari luar Bandung mungkin ingin main ke Bandung Mojang Bandung. Ya. Oh ya Kak Aul. Kak Aul ini kan berarti seorang mahasiswa ya, betul kan? Iya, betul banget. Mahasiswa. Nah, ini nih sebenarnya yang topik yang pengen saya bahas karena kan saya pribadi bukan seorang mahasiswa ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya mungkin umum ya, cuma ya pengen saya bahas aja, speak up di awal podcast pertama saya. Boleh. Kan selama masa pandemi kan tentu pergerakan kita terbatas, kegiatan kita terbatas. Nah untuk Kak Aul sendiri, untuk kuliahnya ini selama masa pandemi itu kegiatannya gimana tuh ceritanya? Boleh dong di-share sedikit dengan kawan-kawan? Iya, kuliah aku selama pandemi sekarang dari awal pemerintah memberlakukan lockdown mungkin ya. Dari awal pemerintah memberlakukan lockdown sampai hari ini, sampai saat ini tuh semuanya online, nggak ada yang offline karena memang kalau misalkan dilihat dari zonanya juga, kalau misalkan Cimahi itu masuknya zona merah karena penyebaran virus COVID ini tuh barangnya pasti nambah kayak gitu. Makanya dari kampus ada pengumuman bahwa segala kegiatan harus dilakukan di rumah. Nah, barulah di situ kampus juga memberlakukan kuliah di rumah atau kuliah daring kayak gitu. Terus juga masih ada sebenarnya yang kegiatan-kegiatan di kampus, cuma mungkin nggak sebanyak pas ketika sebelum pandemi gitu. Makanya kenapa sekarang tuh pasti banyak mahasiswa yang mengeluhkan, dalam tanda kutip mengeluhkan mungkin ya, mengeluhkan kuliah daring karena memang selama kuliah daring ini yang aku rasain sendiri gitu, kayak pertama mungkin terhambat sama sinyal, terus yang kedua terhambat sama kuota kayak gitu. Belum lagi kan nggak semuanya gitu kita ada di posisi sinyal yang stabil gitu ya, yang bagus-bagus aja gitu, enggak kan. Nah di situ sih. Terus juga kalau misalkan ini tuh
materi yang disampaikan oleh dosen tuh kayak kurang terserap mungkin ya ke kitanya. Jadi kadang ada kurang-kurang paham gitu sama kitanya kayak gitu, Kak. Jadi kalau pastinya beda banget ya mungkin antara yang Mm-mm. biasanya dari awal masuk kan ya, awal masuk biasanya kita kegiatan Mm-mm. normal, tapi karena pandemi semuanya jadi terhenti ya, termasuk Iya, kegiatan pembelajaran. Kalau untuk betul. praktik sendiri, apakah ada prakteknya sendiri nggak untuk prodi bimbingan konseling itu ada prakteknya sendiri nggak sih Kak? Kalau misalkan praktek, nggak terlalu banyak sih ya, nggak terlalu banyak praktek karena memang mungkin prakteknya juga kurang gitu di kalau misalkan di bimbingan konseling. Tapi kalau misalkan bimbingan konseling ini tuh banyak banyak teori-teori kayak teori mempelajari tentang kepribadian seseorang, kepribadian siswa, kepribadian orang kayak gitu-gitu. Terus juga kejiwaannya juga mungkin sedikit mempelajari mungkin ya. Terus juga kalau misalkan buat bimbingan konseling ini tuh kan emang apa sih namanya tuh bisa dibilang eh anak buahnya psikologi. Jadi banyak-banyak juga tuh membahas psikologi yang kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa sih asik juga gitu kan ada di BK karena emang cita-cita aku juga dari dulu gitu. Kepengen masuk Oh, BK tuh. cita-citanya tuh jadi guru BK ya. Iya. Kalau kita mah dulunya sering masuk BK. Nah, iya itu. Terus juga aku tuh sebenarnya masuk BK tuh pengen ngubah mindset masyarakat gitu tentang Hmm. bimbingan dan konseling. Karena kan banyak rumor nih. Selama ini tuh banyak rumor tentang guru BK kalau misalkan guru BK tuh guru yang paling ditakutin di sekolah. Nah, aku tuh nggak mau. Heeh. Soalnya kan kayak kalau misalkan ada nih siswa yang masuk ruang BK, itu dia masuk ruang BK, kenapa ya, ada masalah apa ya? Nah, padahal nggak semua anak nakal itu masuk ke ruang BK kayak gitu. Orang yang Ya, mau konsultasi, mau itu tentang masalah keluarga, masalah karir atau enggak masalah perguruan tinggi yang kayak gitu-gitunya tuh sebenarnya itu ada di bawah naungan kita juga kayak gitu. sebenarnya cakupan BK itu luas banget ya Kak ya. Cuma Iya. karena mindset masyarakat kita, karena orang awam juga mungkin kayak aku gitu mungkin kalau orang masuk BK ya pasti ada masalah dan itu masalahnya itu ya pasti tentang kalau nggak perilakunya buruk ya mungkin ada dia yang emang nakal gitu loh dulu. Itu Mm-mm. benar orang umum ya kayak aku kan nih orang umum nih. Orang umum banget. Mm-mm. Iya, Ini makanya tuh sebenarnya pengen banget gitu ngubah mindset masyarakat. Nih kalau misalkan BK tuh nggak semuanya kayak gitu loh, kayak iya, gitu. betul. Jadi pengen ngebuktiin kalau misalkan guru BK tuh bukan istilahnya polisi sekolah gitu nih. Lebih tepat ini sih apa ya? Kayak pokoknya paling guru paling paling ditakuti lah. Kayak guru BK tuh dicap sebagai guru yang paling horor gitu di sekolah tuh. Nah aku tuh Zaman mau saya kayak juga gitu. gitu. Bener. Zaman saya juga waktu dulu waktu sekolah kalau misalkan lagi duduk rame-rame nih ada guru BK lewat semuanya langsung pada Mm-mm. masuk kelas. Itu kayak gitu sih bener. Dan rata-rata Kayak, memang guru BK kayaknya sejarah dari saya SMP ya kan kita baru ada bimbingan konseling SMP ya itu mm. rata-rata emang tampangnya itu emang serem sih ya rata-rata bener nggak? Iya betul sih emang di rata-rata sekolah kayak gitu. Eh, berarti kalau misalkan bisa saya bilang nih bisa aku bilang berarti sebenarnya kebanyakan mahasiswa itu lebih banyak dukanya ya kuliah offline daripada kuliah online daripada offline itu sendiri ya. Iya betul banget. Nah, cuma mau Eh, bagaimana lagi ya? Keadaan apa yang ya? memaksa. Eh, Mm-mm. Mau nggak mau gitu kan siap gak siap dan ya aku paksa juga gitu harus kuliah secara daring kayak gini gitu kan. Jadi ya nah, mau gimana lagi gitu. betul banget sih. Ini nih, aku ada
satu bahasa nih ngomong-ngomong soal pandemi ya, soal Apa tuh? COVID-19, COVID-19. Dulu awal-awal beritanya denger nggak yang awal-awal munculnya COVID-19? Iya, heeh. Itu nyangka nggak sih sampai sekarang itu bener-bener realita loh kejadian di sekitar kita sekarang. Bener-bener nyangka nggak dulu waktu awalnya yang bilang katanya nggak mungkin nyampe sini, kita malah Mm-mm, bikin banyak 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 lelucon kan yang dibicarain tentang corona ini dan sebagainya. mm-mm. Tapi pada sini malah sekarang jadi untuk apa namanya, cobaan untuk kita bersama lah ya, bisa saya katakan Iya, gitu. Itu betul banget. kebayang nggak dulu, kebayang nggak sampai saat ini? Iya, jadi tuh awalnya aku tuh orang yang bisa dibilang nggak terlalu percaya sama adanya corona. Ya. Karena, iya, heeh, karena apa ya? Pertama mungkin kemakan sama teori-teori konspirasi yang kayak gitu-gitulah ya, karena kan banyak tuh di YouTube. Nah, Betul, betul, betul. dari situ kayak, ah enggak lah ini mah mungkin cuma konspirasi doang gitu kan. Terus juga, ah nggak mungkin nyampe sini gitu. Tapi pas ketika kesini-kesini, setelah kasusnya makin meningkat, terus Hmm. makin banyak, makin sini, terus makin nyebar ke apa sih provinsi, tiap provinsi tuh tiba-tiba kayak, oh berarti emang bener ada. Cuma dari situ kayak belum percaya aja gitu, belum sepenuhnya percaya kalau misalkan corona ini ada. Nah, pas kesini-kesini, setelah Kabupaten Bandung dinyatakan kalau misalkan salah satu kecamatannya ada yang apa ya istilahnya tuh menyumbang Nah, menyumbang menyumbang pasien corona. Nah, dari situ udah rada waduh gimana nih gitu kan. Gimana kalau misalkan tiba-tiba kayak parno sendiri gitu gening. Kayak parno sendiri. Gimana nih kalau misalkan nyampe sini? Gimana kalau ini? Ah, pokoknya udah overthinking di situ. Nah, terus udah gitu dari situ kayak awalnya kayak takut gitu kan awal-awal pandemi tuh awal-awalnya takut tuh buat keluar rumah, mau jalan-jalan ke mana-mana tuh takut banget. Tapi setelah kesini-kesini, lihat pemberitaan ternyata banyak juga yang main ke sana ke sini, mulai kayak emang ini tuh beneran gak sih gitu kan? Terus juga mikirnya tuh data-data yang ada di lapangan yang sering diberitain di apa namanya tuh di TV-TV tuh kayak bohongan gitu karena ih benar-benar. apaan sih gitu kan makanya ah udahlah gitu kan. Nah awal kesini kesini mulai kayak santuy 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 gitu kan. Terus juga apa namanya ketika ada protokol kesehatan ya mungkin dijalani cuma kayak masih ah buat apaan gitu loh kayak enggak kali nggak akan ada gitu nggak akan kena inilah gitu kan. Nah Hmm. dari situ mungkin yang abai juga mungkin ya terus nggak terlalu merhatiin sama protokol kesehatan di situ kayak Ya. apa ya ada satu hal yang bikin aku bener-bener rada percaya kalau misalkan corona ini ada setelah uh, banyak dokter-dokter yang merawat pasien corona ini bergugur gugur Benar di ya, medan benar. tempur gitulah. Kayaknya Iya. dari situ oh berarti ini benar ada kayak gitu. Dari situ adalah dari situ mulai terbiasa tuh buat pakai masker, terus juga jaga jarak sama orang lain, terus bawa hand sanitizer kemanapun itu aku pasti dari situ tuh mulai menerapkan protokol kesehatan di situ. Mulai lebih aware lagi ya sama kesehatan Lebih kita. aware lagi, heeh. Benar banget sih. Ya sebenarnya awal-awal juga mungkin sama ya pikiran aku juga gitu pertama. Apalagi aku suka pergi-pergi, suka ke sana ke sini. Mm-mm. Yang lain juga begitu. Cuma memang saat ini aku juga mencoba meredam egonya aku dalam artian aku Mm-mm. ingin pergi ke suatu tempat. Jadi mikir dua kali juga sih meskipun bisa dibilang ya mungkin saat ini aku belum merasakan cuma dengan melihat Mm-mm. ke lapangan orang-orang terdekat ada beberapa juga dulu tetangga jauh sempat kena juga tapi alhamdulillah sembuh jadi memang mungkin emang corona ini emang ada cuma memang imun setiap orang kan beda-beda jadi aku juga bersyukur
aku masih salah satu yang mungkin belum dikasih cobaan untuk menderita corona ini. Kalau bisa sih jangan sampai ya. Ya bener sih lebih aware juga. Aku juga ngelihat Mm-mm, beritanya ngeri. Tapi eh, yang lagi rame lagi kan tentang vaksinnya dan semoga sih mm-mm, memang kalau misalkan jalan terakhir itu memang untuk kita keluar dari musibah ini memang vaksin. Kalau memang itu yang terbaik ya oke-oke aja gitu sih. Kalau menurut aku mm-mm. sih orangnya nggak terlalu pro kontra atau apapun ya. Kalau emang selama itu baik, kenapa nggak kita pilih? Toh kita juga nggak ada pilihan lain juga kan. Masa mau Mm-mm. bertahan seperti ini terus? Bener nggak? Iya, betul banget. Mm-mm. Gitu. Ah, nah ini dengar-dengar kan Kak Alul juga kan kemarin sempat ada berita kurang baik juga kan. Kak Alul katanya kemarin sempat ini ya Kak, sempat divonis suspek juga COVID-19. Iya, Bener nggak? betul banget. Betul banget. Nah, tapi hasil tesnya udah keluar kan? Alhamdulillah sekarang hasilnya udah keluar. Tapi kalau misalkan buat masalah isolasi mungkin masih berjalan mungkin ya sampai nanti genap 2 minggu di tanggal 15. Nah, untuk itu dong Kak, boleh nggak sih sharing sedikit gimana sih kronologisnya? Tiba-tiba kok tanpa terdengar kabar, tiba-tiba ada seperti itu tiba-tiba kok denger-denger ini si Kak Aul ternyata suspek COVID-19 loh. Terus kan jadi semua orang kaget nih, terutama saya ya, Hmm, termasuk teman Kak Aul juga. Kaget banget juga kan lihat postingan Kak Aul ini. hmm. Boleh nggak di-sharing sedikit dong? Ceritanya gimana sih kok bisa sampai di vonis suspek? Kemudian dari mana kok bisa sampai menyebutkan bahwa kakak itu suspek COVID-19 itu dari mana sih awalnya? Boleh nggak dibagi sedikit sama kita? Boleh banget. Jadi tuh Nah, awal aku divonis atau didiagnosa mungkin ya, didiagnosa sebagai suspek COVID itu pas eh pas malam tahun baru mungkin ya. Pas tanggal 1. Nah, tanggal 1 sore nih. Tanggal 1 sore itu tahun baru banget. Tahun baru banget. Sorenya tiba-tiba penciumanku hilang. Tiba-tiba hmm, penciumanku hilang. Nggak bisa kayak oh, terus indera pengecap rasa juga kayak hilang gitu, kayak makan ini itu tuh nggak berasa, sampai aku makan sambal aja nggak berasa, nggak hmm, nggak ada rasanya sama sekali gitu. Nah dari iya, situ iya. sempat ini tuh kan sempat rada kaget juga, oh ini kenapa gitu kan. Tapi dari situ aku coba tenangin tuh kan, aku coba tenangin karena emang di situ aku lagi posisi lagi pilek sama flu juga, jadi nggak terlalu banyak netting aku ini kan, aku apa Ya, namanya tuh COVID gitu. iya, Nah dari benar-benar. situ, nah dari situ udah tuh kan tiba-tiba hilang penciuman, penciuman hidung aku tuh kayak nggak nyium apa-apa gitu loh. Sampai aku nyoba nyium kayu putih sama fresh care yang baunya nyengat gitu ya, nggak kerasa sama Hmm, sekali. Aku nyium bau parfum nggak kerasa sama sekali, nggak kecium gitu. Dari situ aku apa ya, searching mungkin ya dari jurnal ilmiah, dari artikel-artikel ilmiah juga. Ini sih aku kenapa gitu loh, kayak nggak pernah sampai kalau misalkan lagi flu atau lagi pilek atau lagi batuk gitu ya, nggak sampai kan segitunya. Nah dari situ aku cari-cari, karena emang aku juga di situ rada panik juga kan. Nah aku cari-cari dari iya. artikel sama ini kan, sama jurnal yang kayak gitu-gitu. Nah ternyata setelah aku nemu di satu artikel waktu itu tuh kalau nggak salah, di satu artikel. Nah, di situ tuh ngejelasin ada gejala baru COVID-19. Nah, di antara salah satunya itu tuh ada hilangnya penciuman sama indera pengecap rasa kayak gitu. Nah, dari situ kayak wah, masih nggak percaya gitu, masih kayak masa iya sih gitu kan. Terus gitu Masih ya. kayak masih Wah, kaget aja gitu. ini bener gak sih Nah, gitu kan? eh Bertanya-tanya juga. Nah, makanya dari situ kayak
nggak mungkin ini kan, nggak mungkin masa iya gitu loh. Padahal kan emang apa sih nggak kemana-mana banget gitu, nggak jalan ke apa sih ke tempat yang zona zona merah atau apa enggak gitu kan, karena emang di rumah terus. Nah terus udah gitu, aku untuk menyingkirkan rasa khawatir aku mungkin ya, untuk menyingkirkan rasa khawatir aku coba konsul tuh sama dokter di aplikasi salah satu aplikasi ini, apa namanya tuh, kesehatan digital. Oh, iya ya, tahu tahu Ada tahu. Tahu. eh, ada Ada lah. tuh Halodoc namanya. Maaf aku sebut merek. Nggak apa-apa kok. Aman aman di sini aman aman. Heeh. Nah, aku konsul tuh kan sama sama apa namanya tuh salah satu dokter di Halodoc. Nah, Hmm. aku keluarin lah, aku ceritain apa yang aku rasain, apa yang aku alamin sekarang. Terus apa aja sih yang aku iniin sekarang gitu. Nah, dari situ aku cerita mulai dari penciuman aku hilang, indera pengecap rasa aku juga mungkin nggak berfungsi dengan normal mungkin ya istilahnya kayak gitu. Nah, aku cerita di situ dokternya nanya katanya apa sih sering makan telat atau gimana katanya gitu kan. Ya Iya. emang pernah cuma nggak sering gitu loh. Nah, dari situ cobalah katanya ada gejala lain enggak katanya gitu kan. Nah, terus aku ingat-ingat lagi tuh sebelumnya. Aku Iya. sebelum tanggal 1 itu tuh pernah diare, pokoknya itu 1 hari full. Aku nggak kemana-mana banget, nggak, pokoknya bolak-balik kamar mandi gitu loh. Hmm. Nah, terus dari situ kayak, oh mungkin ini salah satu gejalanya juga gitu kan. Nah, aku coba ini lagi, aku coba inget-inget lagi biar apa sih nemu jawaban yang pastinya gitu loh. Nah dari situ ceritakanlah ini dan tiba-tiba dokternya bilang, eh Neng katanya coba besok ke puskesmas atau ke lab, coba kamu langsung swab PCR aja katanya gitu kan, karena yang dokter lihat ini salah satu di antaranya gejala baru COVID-19 gitu kan. Nah, dari situ, wah, masa iya gitu kan, kayak masih nggak percaya aja gitu kalau misalkan tiba-tiba divonis kayak gitu kan. Nah, udah Ah, gitu, iya iya. mm nah dari situ kayak ya udahlah, aku coba tenang, aku coba cerita juga sama orang tua kalau misalkan aku gini 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 gini. Nah, besoknya kalau nggak salah tuh hari Selasa minggu kemarin. Eh, iya Selasa minggu kemarin aku swab. Aku swab karena aku takutnya gitu kan, apa sih namanya tuh, hasilnya takutnya gitu ya positif gitu kan. Nah dari situ kayak coba, oh ya udah besoknya langsung di swab. Nah dari situ dokternya juga langsung bilang katanya Neng isolasi mandiri dulu di rumah katanya gitu kan. Selama 2 minggu katanya gitu, jangan kemana-mana. Pokoknya segala sesuatunya nanti diatur katanya gitu kan. Terus protokol kesehatan di rumahnya juga harus dijalanin katanya gitu kan. Pokoknya diam di kamar, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh interaksi sama siapapun, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dari situ aku cuma kayak melongo gitu, kayak nggak percaya gitu loh, kayak Kayak shock oh ya gitu ya udah. tiba-tiba kayak terpukul banget gitu ya. Bener-bener dari situ kayak oh oh oke gitu kan. Nah setelah itu udah Hmm. tuh kan dikasih obat, dikasih beberapa resep obat sama dokternya. Dari situ udahlah mulai tuh isolasi mandiri tuh kan, isolasi mandiri, nggak kemana-mana banget, pokoknya nggak apa namanya tuh, nggak interaksi sama siapapun, kayak sama ade sama ibu sama ayah pun nggak terlalu banyak interaksi gitu, karena apa ya, udah takut duluan gitu, parno duluan kalau misalkan aku interaksi sama mereka, takutnya malah nyebarin gitu sama mereka kayak gitu, karena udah apa ya, Iya. dokternya tuh bilang katanya kalau misalkan udah hilang penciuman biasanya swab PCR-nya itu positif kayak gitu. Nah dari situ kayak oh, kayak masih gak percaya aja gitu kalau misalkan itu. Nah dari situlah mulai
nggak ngobrol sama siapa-siapa. Bahkan kalau misalkan ngobrol sama orang tua pun lewat WA gitu kan. Padahal satu rumah. Nah, Dari situ, itu yang mm-mm, itu pengen saya tanyain kan, isolasi mandirinya masih satu rumah kan, sama satu keluarga itu. mm-mm, Itu berarti bener-bener ngebatasin dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. nggak kemana-mana banget selain di kamar pokoknya. Kayak, aduh, Nah, emang aku suka rebahan. Cuma pas ketika kemarin di isolasi mandiri itu kayak beda aja gitu feelnya tuh kayak ih bosen gitu kan apalagi kan iya. nggak apa sih nggak apa namanya interaksi juga sama orang lain jadi kayak aku tuh dijauhin gitu loh kayak gitu jadi Iya. rada apa ya rada apa namanya tuh sakit hati juga mungkinnya bisa dibilang kayak gitu karena Agak kayak tertekan aku tuh juga kayak gitu ya. karena emang apa ya pokoknya orang-orang ini tuh kayak ngejauhin gitu aku tuh merasa aku tuh dijauhin gitu loh kayak gitu. Tapi kemarin setelah hasil tesnya keluar, alhamdulillah ya udah agak lega ya. Mm-mm. Iya. Tapi nih, untuk peranan orang-orang di rumah, untuk orang tua itu seperti apa peranan orang tua di rumah? Apakah terus ngasih semangat juga atau gimana? Atau cuek-cuek aja? Support banget? Nah, Kak, kalau misalkan apa namanya respon orang tua nih orang tua apa ya bikin mindset aku sih bikin mindset aku kalau misalkan saya harus sehat kamu harus sehat gitu Nah, jangan kayak malah ngejatuhin gitu kan kayak ih bener-bener. enggak orang tua tuh kayak enggak teteh sehat cuma ini mungkin lagi ini kayak gitu jadi enggak ngomong Nah, yang macem-macem gitu jadi ke kitanya juga enak gitu jadi apa ya ada sedikit apa sih supporting sistemnya lah ya di ada rumah. support systemnya gitu jadi nggak terlalu terpukul banget gitu loh walaupun ya mungkin kalau misalkan masyarakat sampai eh apa ya tetangga aku yang jauh aja sampai tahu gitu kan kalau misalkan aku suspek kayak gitu dari situ kayak apa ya pas ketika tetangga jauh aku tahu kalau misalkan aku suspek covid tuh kayak ih kayak aneh aja gitu loh Ya, adalah enggak mungkin aduh, akan sorry kalau enggak mungkin aku enggak bukan bukan orang sakit gitu kan bukan orang sakit aku orang sehat kok kata aku kan apa sih tiap hari pasti ngomong kayak gitu nah dari situ adalah pokoknya rutinan setiap pagi pokoknya apa namanya tuh dari awal isolasi mandiri mungkin ya sering apa namanya sekarang mungkin sering berjemur terus olahraga kecil-kecilan mungkin ya terus juga apa namanya tuh pokoknya apa ya sekarang tuh lebih aware lagi gitu sama aku sendiri kayak gitu. berarti emang dari sejak awal memang orang tua tuh ngedukung banget ya, orang tua support terus Mm-mm. dalam artian ngasih semangat juga ya. Terus juga dari Iya betul. kita ini memang kalau misalkan harus sehat juga dari pikiran kita juga harus sehat dulu ya, dalam artian jangan Mm-mm. mikir yang negatif dulu. Kebanyakan Iya. kebanyakan mungkin dari kawan-kawan ya, mungkin dari orang-orang di luar sana mungkin yang mereka mungkin mengalami hal yang sama kayak Kak Aul, mungkin mereka down ya, pasti terkena entah itu dari fisik mungkin sakit, Mm-mm. kemudian mentalnya tertekan, apalagi kalau memang Mm-mm. masyarakat sering termakan hoax, bener nggak? Itu pasti kalau misalkan terdengar kita kena gejala lah, maksudnya belum positif baru Mm-mm. terdengar, wah ini gejala COVID nih, langsung semuanya langsung ngejauhin kita. Iya Itu betul mungkin banget. jadi, Apalagi kalau iya, misalkan masyarakatnya mungkin istilahnya belum terlalu dikasih paham banget gitu tentang iya, apa sih apa itu COVID, terus penyintasnya kayak gimana gimananya kayak gitu pasti kayak ih dia dia harus dijauhin gitu. Tapi kalau misalkan orang-orangnya yang udah apa ya istilahnya udah paham gitu, udah rada paham sama apa ini COVID, itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngejauhin gitu, malah yang ada tuh kayak ngasih support, kamu
kamu Iya sehat dong. ya, kamu gini kayak gitu. Cepat sembuh ya gitu ya. Mm-mm. Ini bener banget sih kalau menurut aku sih, selain obat dari dokter juga dukungan semangat juga membantu banget sih bentuk mental kita juga kan. Mm-mm. Biar kita juga bisa bangkit nih ngelawan segala keterpurukan. Mm-mm. Karena emang Kak Dimas, Dan aku pernah baca nih di salah satu akun kesehatan di IG, eh, itu kalau iya, misalkan kita sakit itu sebenarnya bukan dari fisik yang lemah doang, tapi dari pikiran, bisa dari pikiran, terus dari batin juga kita, terus dari mental juga bisa kayak gitu. Jadi segimanapun tertekannya mungkin ya, istilahnya lah, harus apa sih, pikiran kita harus tetap tenang gitu, harus tetap positive thinking kalau misalkan kita nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terbawa arus gitu, terbawa arus pikiran yang negatif. Karena kalau misalkan kita udah mikir yang negatif, pasti kesananya tuh badan kita bakal ngerespon kayak, ah ini aku kayak gini, ntar kayak gimana ya, ntar pokoknya dari situ, dari pikiran negatif ini muncul overthinking, dari overthinking ke yang lebih parah lagi mungkin ya, yang akhirnya kepikiran, yang akhirnya segala pekerjaan, segala sesuatu yang mungkin biasa dia dia kerjakan jadi terbengkalai mungkin. Terus juga masalah kesehatannya juga mungkin nggak terlalu diperhatikan karena dari overthinking ini kayak gitu. Jadi segimanapun segimanapun sekarang tuh harus tetap positive thinking gitu buat ngejaga imunitas juga kayak gitu. bener banget ya. Emang kalau kita kan terbatas ya, dalam artian kalau Mm-mm. memang kita pikiran juga terbebani, tubuh pun juga jadi makin lemah gitu ya. Mm-mm. Kemarin selama isolasi mandiri jadi disarankan 2 minggu ya. Iya betul. 2 minggu terus rutin nih, mulai rutin olahraga juga gitu. Mm-mm. Minum vitamin gitu-gitu ya. Mm-mm, betul banget. Eh, jadi semoga untuk kawan-kawan dimanapun berada yang memang sedang menjalani perawatan atau isolasi mandiri lekas sembuh. Terus juga untuk kawan-kawan semua yang sehat tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang masih sehat dijaga kesehatannya. Amin. Nah, ini aku ingin tanya lagi nih, mau nanya lagi. Apa tuh? Setelah kejadian tersebut, setelah kejadian yang Kak Aul dinyatakan didiagnosa ya tadi, Mm-mm. medis diagnosa COVID-19, terus kira-kira ada nggak nih sedikit tips atau saran atau apapun itulah untuk kawan-kawan di luar sana terkait pandemi ini nih, kan Kak Aul yang sudah merasakan nih gimana gimana nggak enaknya, gimana Mm-mm. eh mungkin di diagnosa terkena COVID-19, mungkin bisa kasih sedikit saran untuk kawan-kawan di luar sana dong. Iya, apa sih pesan dari aku mungkin ya? Pesan dari aku buat teman-teman di luaran sana yang masih kerja di kantor, terus kerja lapangan mungkin ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga imunitasnya, terus juga jangan lupa protokol kesehatannya dijaga juga. 3M. Enggak, Deng, sekarang udah nambah kali ya. Udah jadi ini apa namanya itu jadi 5M. Ya pokoknya 5M-nya dijaga, masker jangan lupa tiap keluar rumah itu harus dan wajib dipakai. Terus juga bawa hand sanitizer atau enggak cuci tangan tiap keluar atau mau masuk satu apa namanya tuh bangunan atau apa gitu. Jangan lupa Oke. cuci tangan Pak dan pakai hand sanitizer. Terus yang selanjutnya mungkin jaga jarak sama orang karena apa sih, baik itu orang kantor atau mungkin yang lebih parah lagi orang luar yang gak kita kenal, itu kita kan nggak tahu gitu dia dia ini
kelihatannya mungkin sehat, tapi ketika di swab mungkin hasilnya bisa jadi positif gitu kan. Jadi Betul. apa namanya tuh jaga jarak lah gitu kan. Sekarang juga apa sih kita jaga jarak juga bukan berarti kita apa sih apa ya kalau misalkan di Sunda tuh geleh gitu apa sih jijik gitu sama dia bukan karena kan takutnya gitu takutnya malah disangkain kayak gitu ya Heeh. sekarang kan kita lagi sama-sama ikhtiar nih buat Iya. mencegah penyebaran virus corona ini jadi cukuplah jaga jarak gitu sama orang lain apalagi di kayak di kendaraan umum di bis di KRL mungkin ya terus di sarana-sarana transportasi umum lah gitu kan terus jangan lupa positive thinking terus karena dari positive thinking ini apa ya badan tuh terusan berpikir yang positif gitu jadi nggak apa sih ngaruh nggak terlalu ngaruh gitu sama badannya jadi badan tuh terus-terusan sehat gitu kayak punya imunitas yang baik kayak gitu terus apalagi ya ini sih yang paling penting tuh kalau misalkan nggak perlu-perlu banget keluar rumah udah diem aja di rumah gitu nggak usah kemana-mana gitu karena ya kita kan nggak tahu gitu kalau misalkan kita keluar rumah kita ketemu orang baik itu yang dikenal atau enggak atau lebih parah mungkin yang nggak dikenal gitu kan terus kita kepapar bawa virus ke rumah sekeluarga diisolasi mungkin ya yang lebih parah nah jadi mending sekarang apa ya lebih disarankan untuk di rumah aja kayak gitu kalau misalkan itu nggak penting-penting banget buat keluar kayak gitu itu sih Oke, dari aku. thank you banget nih, Kak Aul. Tipsnya intinya pokoknya untuk kawan-kawan, kalau bener pasti kalau emang nggak penting, lebih baik dari rumah. Toh sekarang pun hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara online, betul nggak? Pesan Iya, makan betul banget. Mm-mm. online, belanja juga lewat online, betul nggak? Mm-mm. Dan dan tentunya sih bener banget, masker juga sekarang jadi fashion wajib untuk Mm-mm. kita berpergian maupun. Dan nih untuk Kak Aul, melihat kondisi yang saat ini dialami oleh dunia karena yang kena juga bukan hanya di Indonesia atau di Cina, Mm-mm. tapi hampir di seluruh dunia ya. Mm-mm. Dan saya ingin Kaul kasih sedikit aja singkat, apa sih harapan untuk dunia, terutama untuk Indonesia di tahun 2021 ini? Baik, kalau misalkan harapan aku di 2021 ini buat Indonesia dan dunia mungkin ya, untuk seluruh dunia, mungkin aku cuma berharap satu, semoga pandemi ini cepat berlalunya gitu karena apa ya, banyak hal-hal yang mungkin apa namanya tuh nggak semua orang bisa nerima kayak gitu. Jadi aku cuma pengen pandemi ini segera berlalu, terus biar apa ya semua kegiatan yang pernah kita lakuin sebelum pandemi ini kita bisa lakuin lagi gitu. Jadi nggak terus-terusan di rumah kayak gitu. Terus juga karena mungkin emang udah bisa dibilang udah kangen kegiatan pramuka di lapangan mungkin ya. Jadi jiwa-jiwa berkemahku tuh menggebu-gebu gitu. Jadi ya itu sih satu semoga pandeminya cepat berakhir biar semua kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi sekarang ini tuh bisa dilakuin lagi gitu di kemudian hari kayak gitu. Dan mungkin untuk mahasiswa apa namanya tuh lebih suka apa ya kuliah offline mungkin ya kuliah tatap muka karena ya banyak apa ya banyak dukanya banget kalau misalkan buat mahasiswa sendiri kayak gitu. Oke.
Bener banget sih. Pokoknya mungkin harapan semua orang juga pandemi cepat berlalu. Mm-mm. Apa yang kita biasa lakukan normal juga kembali normal lagi ya. Bener banget. Tatap Amin, muka amin. ini yang selama ini udah dibendung-bendung rindunya segera bertemu seperti itu. Amin. Itu harapan semua orang. Dan kita juga Mm-mm. berdoa untuk Indonesia yang sedang dirundung beberapa musibah. Salah satunya Iya. kemarin yang jatuhnya pesawat SJ Mm-mm. dan juga musibah bencana alam di Indonesia juga. Mm-mm. Semoga kita semua sesama manusia, satu bangsa, satu tanah air, saling membantu, entah itu lewat doa. Semoga semua yang terkena musibah, baik yang terdampak langsung ataupun yang nggak langsung, tetap diberi keteguhan, tetap diberi kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau saya sih selalu percaya sih di setiap musibah pasti nanti akan ada hikmah yang dapat kita Iya, ambil. betul banget. Saya Betul juga selalu banget. percaya Itu betul banget. Mm-mm. inspirasi itu dapat dari mana aja, pelajaran dapat dari bisa datang dari mana saja seperti itu. Mm-mm. Betul banget, Kak Dimas. Intinya untuk pembelajaran kita bersama, jadi pandemi mungkin nggak kelihatan, tapi itu adalah musuh yang nyata buat kita semua. Jadi ayo sama-sama kita lawan, sama-sama kita bangkit, sama-sama kita bangkit dari keterpurukan. Mm-mm. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, semoga dunia juga lekas pulih. Amin. 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 Terus juga ada satu lagi, Kak Dimas. Oke, Harapan aku di silakan. 2021 ini. Semoga Apa dong? apa sih namanya tuh? Cukup di ya, bulan Januari aja gitu. Kabar duka buat Indonesia. Selebihnya bulan-bulan selanjutnya mungkin semoga ya, semoga selalu diberi kabar bahagia. Pokoknya udah berita duka udah cukup sampai bulan ini aja. Jangan berlanjut. Amin. Semoga itu juga harapan kita Amin. semuanya. Ya Rabbal Alamin. Oke. Kasih kalau waktunya. Kasih banget Siap, udah Kak Dimas. ngisi live bareng saya. Semoga nggak bosen lah. Sebenarnya sih Siap. bener-bener first time banget, pertama banget. Aku juga jarang banget live Instagram. Mungkin juga nge-live juga nggak langsung muka seperti ini. Jadi bener-bener Mm-mm. pengalaman baru sih buat aku. Dan emang aku selalu suka hal baru sih. Suka hal baru. Mm-mm. Jadi aku belajar dari teman-teman. Pengen dapat inspirasi dari teman-teman dekat dulu sebelum berjalan Mm-mm. ke luar sana yang jauh-jauh. Iya, betul Oke, banget. tetap sehat ya. Semoga Aul juga cepat, maksudnya selesai isolasi mandirinya, pulih kembali, bisa beraktivitas normal lagi juga. Amin. Kak Dimas juga Ya, jaga makanya kesehatannya di sana. Buat teman-teman juga jaga kesehatannya, apalagi yang kerjanya mungkin di kantor mungkin ya, jaga kesehatan. Pokoknya protokol kesehatannya itu jangan kendor. Sebagai benar. anggota pramuka juga kan. Anggota Betul pramuka Pak. juga kan punya gak apa sih apa ya? Punya peranan tersendiri gitu, peranan penting Betul, menjadi garda terdepan pemutus rantai COVID-19. betul banget. Kayak gitu, guys. Oh ya, thank you banget. Dan informasi untuk teman-teman nih, Kaul ini juga salah satu purna dua kegiatan nasional nih secara berturut-turut loh. Keren banget, salut banget. Alhamdulillah. Kaul ini untuk kawan-kawan informasi dia adalah purna dari kegiatan Jambore Nasional. Setelah setahun berikutnya kembali ikut kegiatan Raimuna Nasional. Keren banget. Mantap. Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah, biasa. teman-teman. Aktif banget Kaul. Alhamdulillah. Itu semua berkat dorongan dan support dari orang-orang terdekat aku, terutama orang tua. Nah, Jadi, betul banget. alhamdulillah setiap kegiatan kalau misalkan itu selama masih dalam koridor kegiatan yang positif itu pasti didorong, disupport lagi tuh. Bagus banget sih itu. Oke. Pokoknya terima kasih banget Kak Kaul sudah berbagi cerita di sini. Semoga banyak sedikitnya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga Amin. menginspirasi untuk kita bersama.
buat pembelajaran kita bersama juga. Iya, Terima kasih banget. Oh, ini nanti rekamannya aku upload di YouTube ya, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh, Oke, boleh, boleh. terima kasih banget. Tapi kayaknya mungkin visualnya jelek karena sinyalnya saya di dalam kos mungkin juga agak burem nanti. Hasilnya coba nanti Iya, saya editing sedikit. Pokoknya terima kasih sama banget di lah sini buat Kak juga. Au. Siap, Kak Dima, sama-sama. Makasih juga Iya, udah nanti keren diundang di banget lah. live kali ini. Wow, wow. Semoga sih kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa bertemu lagi di Amin. selanjutnya dan syukur-syukur bisa bertemu langsung dengan kawan-kawan juga. Amin, 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 amin. Semoga Terima setelah kasih Kak pandemi Au. selesai. Sehat-sehat, sehat-sehat di Ya, Bandung. Salam amin, juga amin, untuk amin. keluarga di rumahnya, lekas sembuh. Pokoknya tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak Kak Aul. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih kembali, Kak Dima. Sampai Iya, jumpa. Buat teman-teman, makasih banyak Waalaikumsalam. udah nonton. Oke, kawan-kawan. Jadi itu sedikit berbincang saya dengan rekan saya, teman saya, Kak Syifa Aulia Zulfa. Beliau adalah kawan dari kegiatan Raimuna Nasional 11 2017. Beliau adalah orang asli Bandung dan kemarin beliau sempat didiagnosa suspek COVID-19 dan tadi sudah sedikit berbagi cerita untuk kita kepada kita semuanya bahwa memang COVID itu memang musuh yang nyata untuk kita semua. Jadi mari kawan-kawan semua, apapun kegiatannya yang selama itu nggak penting dikurangin. Kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke? Pokoknya untuk kawan-kawanku satu Indonesia dimanapun kalian berada, tetap sehat untuk kalian semua. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk kawan-kawan yang sedang belajar menuntut ilmu, diberi kemudahan oleh Tuhan. Untuk kawan-kawan yang sedang bekerja, mencari nafkah, juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan live Instagram saya. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan. Saya hanya bisa meminta maaf dan semoga kedepannya akan dapat menghadirkan live tontonan yang lebih menginspirasi untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, selamat malam, selamat datang dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Pijar Podcast Interaktif dalam Jaringan. Salam lestari, salam sehat untuk kita semua, salam Bhinneka.